Ada satu nama yang belakangan ini muncul lagi di mana-mana, memicu badai pertanyaan dan spekulasi. Hari ini kita akan coba bongkar dan lihat apa sih sebenarnya isi dari rilis terbaru berkas Epstein. Jadi, kenapa sih nama Jeffrey Epstein ini rame lagi? Jawabannya simpel. Ada rilis dokumen hukum dalam skala yang luar biasa besar. Dan ini bukan sekedar update biasa loh, ini benar-benar banjir informasi yang memaksa kita semua buat ngeliatin lagi kasus ini. Dan kita nggak lagi ngomongin beberapa lembar dokumen aja ya. Coba bayangin, lebih dari 3 juta halaman dokumen, foto, dan catatan. Jumlah segini banyak tentu aja langsung jadi berita utama di mana-mana. Tapi di saat yang sama, ini juga bikin banyak orang bingung. Mana yang fakta, mana yang cuma gosip. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, penting banget nih buat kita paham dari mana sebenarnya dokumen-dokumen ini datang. Karena di tengah semua keramaian ini banyak banget salah paham yang beredar. Yuk kita lurusin dulu faktanya. Poin pertama, dan ini yang paling penting, ini bukan dakwaan pidana baru. Sebagian besar berkas ini asalnya dari satu gugatan perdata tahun 2015 yang diajukan oleh seorang korban, Virginia Giuffre. Paham soal ini krusial banget karena ini yang nentuin konteks dari semua yang bakal kita bahas. Nah, disinilah letak salah paham terbesarnya. Banyak orang menyebut ini sebagai daftar klien Epstein. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Anggap aja ini kayak buku telepon dari dunianya Epstein. Isinya ada nama saksi, korban, rekan, bahkan orang yang cuma disebut sekilas. Jadi, cuma karena nama seseorang ada di situ, bukan berarti mereka otomatis bersalah. Konteks itu segalanya. Oke, sekarang kita udah pegang konteksnya kan? Yuk kita bedah isinya. Dari jutaan halaman ini, ada beberapa temuan kunci yang udah terverifikasi. Mari kita lihat satu persatu. Yang menarik, kita juga dapat sudut pandang dari Ghislaine Maxwell sendiri. Dalam sebuah draft pernyataan, dia kelihatannya mengkonfirmasi keaslian foto terkenal antara Pangeran Andrew dan Virginia Giuffre. Tapi di sisi lain, dia terus-terusan mencoba menjatuhkan kredibilitas Giuffre, menyebut ceritanya sebagai jaring kebohongan. Ini nunjukin betapa sulitnya memilah mana yang fakta dan mana yang bukan. Dokumen-dokumen ini benar-benar ngebongkar cara kerja mesin mengerikan Epstein. Ada bagan investigasi dan email yang nunjukin jaringan yang sangat terorganisir. Ada perekrut yang dibayar, ada fasilitator yang memungkinkan pelecehan, bahkan ada bukti Epstein memfasilitasi visa yang menandakan operasinya berskala internasional. Ini ngasih kita gambaran betapa sistematisnya kejahatan mereka. Dan tentunya yang paling bikin heboh ya nama-nama besarnya. Dari politisi kayak Bill Clinton dan Donald Trump, raksasa teknologi seperti Bill Gates dan Elon Musk, sampai dunia hiburan dan akademisi. Sekali lagi, penting banget buat diingat, penyebutan nama nggak otomatis berarti bersalah. Tapi ini jelas ngasih gambaran di lingkaran elit seperti apa Epstein bergerak. Tapi, di antara semua nama itu, ada tuduhan yang spesifik dan bikin merinding. Contohnya, dalam kesaksiannya, korban bernama Johanna Sjoberg mengklaim kalau Epstein pernah bilang ke dia bahwa Clinton suka yang muda. Ini adalah jenis tuduhan langsung dari korban yang bikin berkas-berkas ini jadi begitu eksplosif. Mungkin salah satu temuan yang paling bikin kaget ya, memo dari tahun 2007 ini. Memo ini nunjukin kalau Jaksa Federal sebenarnya udah punya kasus yang kuat banget melawan Epstein. Mereka bahkan menyebutnya sebagai bahaya berkelanjutan bagi masyarakat. Tapi, kasus itu nggak pernah dilanjutin. Malah Epstein dapat kesepakatan manis yang terkenal itu. Ini bukti nyata adanya kegagalan sistemik jauh sebelum dia meninggal. Tapi ceritanya nggak cuma soal isi berkasnya aja loh, tapi juga soal gimana berkas ini dirilis. Prosesnya sendiri udah memicu kontroversi dan penderitaan yang nggak sedikit. Di tengah semua kehebohan ini, ada korban manusia yang nyata. Para penyintas dan keluarga mereka merasa dikhianati. Mereka ngerasa demi transparansi, identitas mereka jadi nggak terlindungi, dan ini membuka luka lama lagi. Seperti yang dibilang saudara laki-laki seorang korban, tindakan ini sangat tidak sensitif. Di sisi lain, respons dari Departemen Kehakiman, ya bisa dibilang standar. Mereka bilang mereka menganggap perlindungan korban dengan sangat serius. Tapi kontras antara penderitaan nyata para korban dengan pernyataan birokratis ini terasa banget. Ini nunjukin adanya jurang yang dalam antara niat dan dampaknya di lapangan. Nah, yang anehnya lagi, perilisan berkas ini justru menciptakan perpecahan politik di tempat yang nggak disangka-sangka, di internal Partai Republik sendiri. Ini bukan lagi soal politik kiri kanan yang biasa, ini lebih rumit dari itu. Jadi kita lihat ada dinamika yang aneh banget di sini.
Tokoh-tokoh populis sayap kanan, yang biasanya jadi sekutu setia Donald Trump, malah jadi yang paling vokal menuntut transparansi penuh. Bahkan ketika Trump sendiri awalnya kelihatan menolak. Dan gak ada yang bisa ngegambarin perpecahan ini lebih jelas dari kata-katanya Marjorie Taylor Greene. Dia secara terbuka menantang Trump, menggambarkan perjuangan ini sebagai perlawanan terhadap orang-orang paling berkuasa di dunia yang secara tersirat termasuk pemimpin partainya sendiri. Jadi, ya beginilah kira-kira petanya. Di satu sisi, ada faksi populis yang nuntut buka-bukaan. Di sisi lain, ada pemimpin partai yang awalnya ragu-ragu. Ini tuh perpecahan yang lumayan signifikan, yang nunjukin kalau cerita Epstein ini udah melampaui politik partisan yang biasa. Pada akhirnya, semua detail ini ngerucut ke satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Ini bukan lagi cuma soal Jeffrey Epstein. Ini soal apa yang diwakili oleh keseluruhan cerita ini. Pertanyaan abadi tentang kekuasaan, privilege, dan pertanggungjawaban. Sampai-sampai muncul istilah baru buat ngegambarin perasaan ini, kelas Epstein. Ini adalah gagasan tentang adanya kelas elit yang saking kuatnya, mereka seolah-olah kebal hukum dan gak bisa tersentuh konsekuensi. Buat banyak orang, berkas-berkas ini adalah bukti nyata bahwa kelas ini memang ada. Dan ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan pamungkasnya. Kita sekarang punya lebih banyak informasi dari sebelumnya, jutaan halaman bukti. Tapi, apakah transparansi sama dengan akuntabilitas? Berkasnya mungkin udah dibuka lebar-lebar, tapi pintu menuju keadilan yang sesungguhnya jangan-jangan masih tertutup rapat. Itulah pertanyaan yang menggantung di udara, yang ditinggalkan oleh rilis terbaru ini untuk kita semua.